Gimana persiapan? Mau kemana bang? Oke guys, hari ini kita ingin mau mendaki Gunung Lawu Vian Cetok. Oke, siap. Ini udah siap Persiapannya. persiapannya. Ya, ini kesiapannya juga. Oke, stop. Jadi hari ini mau kemana kak? Mendaki Gunung Lawu. Gunung Lawu? Iya, Candi Cetok. Iya. Gimana rasanya? Udah siap? Siap, secara mental nggak tahu fisiknya ya. Aduh, parah. Emak-emak guys. Mak, aduh, Emak parah. biasanya ke pasar ke mall. Gimana mak? Kita daki gunung. Jadi guys, kita akan mulai dari penginapan kita itu di situ, ya kan? Nah sekarang nih kita mau bergas naiknya ke atas ini. Nah di situ bisa lihat tuh janjinya kan. Udah mulai kelihatan. Nih Gunung Lawu Vian lewat Cetok, ya guys. Jadi beginilah. Oke, jadi ini pandangan waktu paginya jam sekitar 7 pagi di atas Gunung Lawu gitu ya, dia Cetok. Nah itu ada juga pendaki yang lain tuh, ya kan. Nah mereka itu juga paling nunggu porter kali ya, kita juga lagi nunggu porternya kita. Ya sekarang kita ini lagi memikir ya. Ya lagi mikir apa nih? Besok mau Lihat nih. eskalator di sini. Tinggali ya kan, dari sini ke sini. Aduh parah. Udah siap? Belum juga mulai. Belum mulai ya? Udah ngapa? Oke guys, Pendakian. mana? Iya jalur pendakian ya guys. Ini lihat tuh jalur pendakian ya, jadi kita itu harus nanjak sampai ke atasnya ini. Ayo udah, yo gas. Oke sekarang nih guys, kita ada di mana nih? Oke sekarang kita mulanya dengan sarapan di kedai Pak Cipto Roso ya. Ya jadi sekarang ini ya kita lagi sarapan. Yo mesti mau makan. Nah ini nasi pecel ya, ini pete. Ini apa nih kak? Sambal pecel. Sambal pecel gitu. Yo. Nah, kita lagi siap-siap nih. Yo, wes. Oke guys, sekarang kita barusan lewati Candi Ketek, ya kan? Ya, kalian pasti tahu Candi Ketek itu kayak di mana dan gimana gitu kan. Nah, ini ada KAI sumbernya. Kalian itu bisa ambil gitu kan di sini. Pas lewat dari Candi Ketek. Nah, kalian lihat tuh kabutnya. Widih. Dan juga ada pendaki yang lain itu, ya kan, lagi mendaki dan ya mungkin bareng-bareng sama mereka ya, karena kita 5 orang di sini. Ya, oke guys, sekarang kita ada di pos ojek, ya, udah lelah. Ya. Dan di sini juga ada pendaki yang lain. Nah, tuh lihat tuh yang lagi istirahat di sini. Ini pendaki batik lagi tuh. Lihat tuh. Wih, enteng kali jalannya. Wih. Oke guys, sekarang kita ini udah tiba di apa tuh namanya? Ya, sumber mata air. Ya, di situ kamu bisa lihat kan. No. Patirtan Sapta Resi Komuksoni Brawijaya. Ya. Jadi inilah sumber airnya. Kita lagi istirahat di sini sebentar. Pas itu nanti kita itu mulai itu trekkingnya di situ. Guys. Oke, sekarang ini kita ada di mana nih? Di tempat kayak warung gitu ya, kita lagi istirahat, lagi minum teh ice teh
Oke, gini. Kita lagi rokok dulu, santai-santai. Nanti baru kita itu lanjut ke sana tuh. Kita lihat di sana. Oke guys, sekarang kita udah di pos bayangan. Jadi kita istirahat sebentar. Udah nggak ada suaranya lagi. Tuh, lihat tuh jalur pendakian. Ini namanya pos bayangan. Sebelum kita itu ke pos 1. Ya guys. Nah itu Bang Temi. Halo Bang Temi. Tuh Mas Aris. Mas. Ayo semangat. Ya nanti kita tuh langsung ke sana tuh. Ya. Pos 1. Kita udah di pos 1. Nah di sini kan pos 1-nya. Nah jadi anak-anak pada duduk istirahat di sini. Ya pas itu kita gas tuh lewat jalur yang di situ tuh. Ya. Oke, sekarang ini kita berada di jalur menuju ke pendakian pos 2. Ya, begini. Ya. Itu lihat tuh. Apa tuh di sana? Pos 2, wey. Oke, kita udah sampai di pos 2. Apa sih ini? Sekarang kita ini mau nyampe di pos 3. Kalau kalian itu bisa lihat semeriahnya pos 3 itu, karena di sini ramai yang akan istirahat di sini di pos 3. Gunung Lau, Cetok, yo. Jadi gitulah di sini-sininya semuanya istirahat. Ya, yang bisa ngecamp di situ juga ada kayak apa tuh namanya, air, sumber air bisa diisi ulang gitu. Jadi ini namanya pos 3. Yo. Sekarang kita ada di warung di pos 3-nya, semuanya nongkrong. Nah di sini kita bisa makan-makan gitu kan. Nah itu kayak Kak, aman Kak? Ternyata di pos 3 ramai yang kayak apa tuh namanya, istirahat di sini, ngerokok, ya kayak nongkrong-nongkrong gitu lah. Adanya juga ya pasar Neda di sini loh. Gitu. Oke guys, so kali ini kita rencananya mau ke pos 5 ngecamp di sana, tapi waktunya mepet kali. Jadi kita itu ngecamp di daerah bawahan pos 4 gitu. Bawah apa? Penggik. Nah, ini ada 2 tenda. Satu tendanya untuk 4 atau 5 orang bisa muatnya. Nah, jadi kita itu bermalaman di sini. Pagi nanti jam 4 gitu kita mulainya summit gitu. Ya. Ataupun lihat gimana lah. Nah, jadi sekarang malam ini kita bercamping di sini, guys. Ya. Mas Jahe. Sama Mas ya. Juga. Lagi mau bikin jahe. Wih. Gimana Kak? Capek? Istirahat lah. Alah, udah cantik. Lihat, udah pakai lipstiknya. Pisang goreng. Pisang goreng dari tadi, pisang goreng. Nggak habis-habis pisang goreng ya. Masih 3. Wih, apa nih? Banyak. Oh, snack. Wih, enak. Snack. Ada apa nih? Better. Wih, ada apa lagi? Ada beng-beng. Wow, beng-beng.
Ciki. Oh ini Ini apa? pro buat makan mie. Oh, buat makan mie. Apa lagi? Oh ada berry nih, biskuit juga. Apa tuh? Biskuit. Oh, biskuit. Bisa makan sama ya kopi, Jahe. ya jahe. Jahe makan sama biskuit. Ih, Abang kan nggak bikin kopi. iyalah. Tapi nggak makan sama biskuit lah. Oke lah, nggak usah. Berantem yuk. Yuk. Oke. Jadi kita menikmati suasana mau sunset. Nggak ada sunsetnya, tapi suasananya aja. Sunset itu indah, saya juga indah. Ya indah Buat sekali. suamiku. Iya. Oke guys. Yo guys, so sekarang udah paginya. Udah jam sekitar berapa nih? Bentar. Kita lihat udah jam berapa. Udah jam 5:30 ya. Hampir 5:30. Kita di sini pada pagi kayak gini suasana paginya. Ya, hening. Ya, di sini kita juga masih bakar-bakar api. Bakar-bakar kayu. Bikin api unggun. Ya, ini sarapan paginya, weh. Ayam apa ini manggilnya? Upin Ipin. Upin Ipin. Ayam Upin Ipin, weh. Nah, ini mie segera tapi perisa rendang. Ya. Ini gimana, Kak? Oke. Bisa tidur nggak malamnya? Enggak. Kenapa sih? Banyak suara-suara dari sana luar. Enggak sih. Dari kanan kiri tuh Suara ada ngorok ya? suara-suara. Syahdu pokoknya. Syahdu kali. Yo. Suara ngorok. Ya, Mas, si Mas Bre menghadap ke aku. Suamiku ngadep ke aku. Mereka miring. Bayangin Miring, tuh ngorok. dua di kuping semua. Jangan dengerin ngorok tetangga. Jangan dengerin gorok tetangga katanya. Ya gimana nggak dengerin orang deket kuping? Yo Mas, ini lagi masak apa Mas? Masak nasi goreng. Nasi goreng. Ya. Ayah pasti minta nasi gorengnya itu. Loh. Oh, enak kali. Dapur perindapan ini, Bang. Apa? Dapur perindapan. Dapur pring? Pindapan. Pindapan. Apa? Banyak tuh bang video-video dari yang itu dari India. Kan suka makannya Oh, oke. Bukan mukbang ya? bukan itu kan makan banyak. Iya. Ya. Oh, beda. Oke. Beginilah suasana pagi. Nanti pas ini kita akan mulai. Jodoh lo naik gunung. Siapa? Mana? Ini jodohnya. Alhamdulillah. Dan nanti pas ini kita akan mulai mendaki dari pos pertengahan 3 dan 4 gitu. Sekarang ini kita di antara pos 3 dan 4 nih pertengahannya. Pas ini kita akan langsung gas ke pos 5 dan juga summit. Ya, insya Allah mudah-mudahan semoga semuanya lancar, nggak ada badannya, dan juga cuaca mendukung kita. Ya, gas. Oke guys, sekarang kita udah siap mau menuju ke summit. Ya, semua sudah packing di sini. Jadi kita udah mau mulai muncak. Guys, mau summit. Ayo guys, kita lanjutkan. Wih. Oke guys, jadi tadi yang dari campnya kita itu, kita udah sampai di pos 4. Dadah. Ya, jadi agak lumayan terjal sih dari pos 3 sampai ke pos 4 tuh, tanjakan semua. Ya ini, ntar aku mau naik ke atas, ntar. Yuk cepat kak. Iya. Ini udah di pos 4. Banyak sih pendaki itu ke camp di sini di pos 4 itu.
Ya, kita istirahat bentar di pos 4. Langsung kita ke pos 5. Yo guys. Oke guys, sekarang ini kita udah apa tuh nama dari pos tadi itu pos 4. Sekarang kita udah ada di apa tuh namanya sabana kecil guys, ya guys. So beginilah kelihatannya sabana kecil kalau lewat cetok ya. Monggo silakan. Ya, ada juga pendaki lain juga ya ada di sini. Nah ini dinamakan sabana kecil. Ya, ini guys kelihatannya, wih, luas sekali sabana kecilnya ini. Oke guys, alhamdulillah kita udah berada di pos 5 setelah melewati sabana kecil. Jadi di sini juga di pos 5-nya apa tuh namanya? Sering orang ngecamp di sini. Ya. Selalunya hari weekend sih ada yang warung di situ kan buka. Tapi hari ini hari Senin. Jadi nggak jadilah bukanya, udah pada tutup. Nah, jadi beginilah mereka tuh ngecamp di sini selalunya sebelum mereka tuh summit. Ya guys, beginilah pandangan di pos 5. Begini, ya, agak luas sih pos 5 di sini, ya kan? Nah, ada tuh pos 5. Disinilah bulak peperangan gitu. Oke guys, dalam perjalanan kita ketemu sarang burung, tapi nggak tahu sih burung apa ini. Ya mari kita zoom ke dalamnya. Bisa lihat kan guys? Lihat tuh, ada telurnya di dalam guys. Ya, ada telurnya di dalam. Tapi nggak tahu warnanya kayak apa tuh. Ayo, bentar. Warnanya oranye guys, tapi nggak tahu burung apa tuh, sarang burung apa ini. Ya, ayo kita lanjutkan perjalanan kita lagi guys ke sabana gede. Gimana, aman? Oke ya, ayo kita lanjutkan. Ayo, bisa. Oke guys, perjalanannya cukup jauh kali ya. Sekarang kita ada di Kupak Menjangan ya. Kalau mau ke puncak ke situ ya guys, harus lewat ke situ ya. Nah, ada juga orang-orang yang lagi masang tenda di situ ya guys. Ya disinilah gimana pandangannya ya, Gupakan Menjangan ya ini. Nah lihat nih, wih ya. Jadi patah katanya, sebaik-baik pemendaki adalah yang tidak hanya mengumpulkan kenangan di puncak, tetapi juga mengumpulkan sampah untuk dibuang dengan benar. Ya, dan juga bukan hanya apa tuh namanya kenangan dan juga sampah, kita juga harus menjaga etika kita ketika di gunung. Ya guys,
lihat tuh kabutnya. Wih, ini. Bentar. Mana kakakku? Kak, cepat kak. Nanya mas, kenapa dinamakan ini Kupakan Menjangan? Nah, Kenapa? Habitatnya menjangan itu di sini banyak mas. Oh, Nah di depan sana ada kubangan air buat menjangan itu mandi, terus minum di situ. oh, tapi di sini masih ada? Ada masih ada. Masih ada. Kita bisa lihat. Kalau beruntung dapat. Kamu lihat kakinya nih masih ada nih mas. Tak kantongin mas. Nemu lagi 3 tadi mas. Kamu tinggal lagi? Di bawah situ. Oh, Minta 1. minta 1. Mau apain? Buat obat. Buat obat. Obat kangen lau. Jadi Mas Temi ketemu apa tuh namanya? Kotoran. Kotoran. Kotorannya itu ada kotoran apa tuh namanya? Kotoran Harimau. Kotoran harimau macannya. Nih. Dapat 4 biji. Dapat 4 biji nih. Masih ada. Kakinya apa namanya? Kuku. Kukunya Oh iya. kukunya menjangan nih. Tapi yang habis dimakan sama harimau. Harimau kan? Ini. Nah, ini kukunya menjangan ini. Bekas apa tuh namanya? Buruan harimau. Sini. Mas Kemi sendiri pernah lihat Apanya? menjangan? Sering. Oh, sering lihat. Sering. Kalau harimaunya? Di sebelah sana. Nah kan? Nah, Tadi dengerin auman. aman tuh mungkin rusa jantan. Oh, bisa juga. Nah, Oh, dia rusa yang jantan. hibernasi, yang nyari pasangan. Oh, hibernasi itu mau tidur lama. Iya. Bukan Apa hibernasi. namanya? Lagi Koordinasi. ya nggak usah bikin Bukan koordinasi loh. Mau meeting gitu. lagi birahi. Birahi. Koordinasi. Yo. Berarti masih nggak ngelek berarti ya. Masih aman. Oke lah. Sekarang ini kita mau kemana? Ke daerah Menuju Sabana. Menuju Sabana. Sabana. Lawu, depan ini Sabana Lawu. Oh. Yang persimpangan ke Iya. yang mau Tapi ya, masih di ujung sana persimpangan. iya yang mau ke persimpangan turun ke Cemoro Sewu itu. Belum. Simpangan ke Jogorogo, baru Jogorogo. Oh, masih. Iya. Oke guys, sekarang ini kita ada di sabana yang gede kali. Ya, yang menuju ke puncaknya Lau. Ya, di sini landai sih perjalanannya. Tapi apa tuh namanya? Ya. Agak manjang jalannya. Ya. Semangat. Oke guys, sekarang ini setelah yang sabana gede itu ya kan, kita sekarang ada di Parsadieng. Nah, ini loh, Parsadieng. Ya, nah jadi tempatnya kayak gini guys, banyak batu-batanya kayak gini, kayak batu-batu gitulah, gini. Tepenya agak kering gitu. Ya. Itu siapa tuh? Ayo. Ya. Inilah dinamakan Parsadieng, guys. Mana kakakku nih? Di belakang. Ya. Jadi keren. Halo Bang Bre. Yo, Sampai kita di Pasar Dieng. ini namanya Parsadieng. Nih kawasan Pasar Dieng itu. Ini gerbangnya nih, gapuranya 2 nih. Oh. Kiri nih. Ini gerbangnya. Mereka tuh kata ini
yang di sini dan di sini itu adalah gerbangnya untuk memasuki Pasar Dieng. Ya di sini ada peraturannya, dilarang untuk memindah, menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya. Ya, tetap kita menjaga budaya kita. Yo. Keep stay tune. Tiga. Ini adalah struktur apa itu candi pada masa Majapahit yang dulunya dipegang oleh Raden Wijaya yang kelima. Nah, ini pola-polanya dari filosofinya itu kayak menggambarkan anak tangga terus candi berundak. Nah, itu kan ada kayak rapat gitu. Yang di sini kan? Iya. Iya, benar. Jadi kenapa diruntuhkan gitu? Ataupun apa? Kalau dari sosiologi itu pas bangunan itu pas pada Ada gempa gitu ya? Itu karena apa itu Gunung Lawu pas meletus apa itu jadi runtuh itu enggak Oh tahu. gitu. Namanya candi apa? Ya dari tadinya belum tahu tapi ada Candinya. Oh iya ini iya. kan anak tangga. Ini asli masih. Masa sih? Nah, ini anak tangga kan. Kalau dari segi kita diteliti kan, ini sebenarnya ada undakan lagi. Nah, ini kan batu kan berserakan. Nah gitu. Itu berseraknya karena erupsi gunung Lawu pas zaman purba apa enggak? Kita nggak tahu. Rusaknya. Dimakan usia. So sekarang ini kita mau ke warung. Mau istirahat di warung dulu karena udah capek. Ya guys. Allah. Ini warungnya, warung Lawu. Kita akan istirahat di sini bentar. Ya. Yuk sekarang kita ada di warung. Warung mana nih Pak? Warungnya Mas Agus. Warungnya Mas Agus. Posisinya di Hargo Yo, Dalam. lagi makan nasi percil tuh. Ya. Nah, kalau punya saya tuh nggak ada sayur-sayurannya gitu. Sama juga. Kalau ke Lawu via Ceto nggak usah bawa logistik banyak-banyak. Iya. Warung udah banyak soalnya di semua jalur. Kalau lewat Cando pula. Ceto. Ya, Ceto. Oke, jadi kalau kita lewat sini kayak guys. Ya, dulunya semasa almarhumah Mbok Iya masih hidup lah, dan juga dia itu berniaga di atas puncak gunung ini kan. No, di sini ya warungnya itu terkenal kali tuh di sini. Warung Mbok Yam, Puncak Lawu, Hargo Dalam, ya gitu. Dia yang katakan paling intinya tuh semua pendaki itu mau mencoba nasi percilnya Mbok Yam. Tapi sekarang beliau nggak ada lagi. Tapi sekarang ya warungnya kayak gini. Mungkin hari Senin ya, belum lagi buka ya. Ya gitulah. Di pemandangannya di depan Mbok Yam, warungnya kayak gini pandangannya. Oke guys, jadi kita dari warung itu kita puncak sekitar setengah jaman. Sekarang ini kita akhirnya udah sampai ke puncaknya Gunung Lawu. View Candi Ceto. Dan ini dinamakan apa tuh namanya, Hargo Dumilah. Ketinggiannya 3265 dpl. Ya guys, intens sekali. Tapi alhamdulillah, syukur
Udah sampai nih.